Halo teman-teman, selamat datang di pertemuan ketiga untuk kelas SEO Mastery. Jadi teman-teman, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu riset kata kunci dan analisis kompetitor. Nah, di materi ini teman-teman akan dikasih tahu nih, gimana sih cara melakukan riset untuk bisa memperoleh kata kunci, dan apa aja yang perlu teman-teman pahami nih untuk bisa menganalisis kompetitor. Oke, jadi kita langsung masuk aja teman-teman. Pertama yaitu riset kata kunci. Apa sih itu riset kata kunci? Jadi riset kata kunci ini adalah sebuah proses untuk mencari, menemukan, dan menentukan kata kunci yang tepat untuk kita gunakan ke dalam website kita. Oke? Nah, dengan melakukan proses kata kunci dari riset kata kunci ini, maka kita akan sangat terbantu teman-teman untuk mendapatkan relevansi-relevansi kata kunci yang bisa kita prioritaskan untuk segera kita pakai. Oke, ada beberapa pertimbangan saat kita menentukan sebuah kata kunci. Nanti akan dijelasin juga. Tapi teman-teman perlu tahu dulu beberapa hal terkait kata kunci itu sendiri. Pertama, kita masuk di tipe-tipe kata kunci. Nah, tipe-tipe kata kunci itu dibedakan berdasarkan beberapa hal, teman-teman. Pertama, ada dibedakan berdasarkan durasi waktunya, yaitu ada kata kunci yang abadi, ada kata kunci yang musiman. Untuk kategori kata kunci berdasarkan durasi waktu. Nah, kata kunci abadi itu apa sih? Kata kunci abadi itu adalah kata kunci yang mau dari zaman dahulu sampai sekarang itu masih digunakan, masih dipakai orang-orang untuk mencari sebuah informasi. For example ya, di sini ada beberapa contohnya. Misal, cara menyembuhkan sakit kepala. Nah, ini kan udah common ya, teman-teman. Mau mencari informasi terkait cara menyembuhkan sakit kepala ya seperti ini formatnya. Kemudian, cara menurunkan berat badan, penyebab penyakit diabetes, alamat kantor wali kota, sejarah kemerdekaan, resep membuat bubur Manado, dan seterusnya. Nah, itu kita sebut dengan kata kunci abadi yang nggak akan berubah-berubah. Nah, selain kata kunci abadi, ada juga namanya kata kunci musiman. Di kata kunci musiman ini eh, menginformasikan terkait kata kunci yang hanya populer, yang hanya digunakan di periode-periode waktu tertentu. Misal, waktu di Piala Dunia kemarin ya teman-teman, kata kuncinya yaitu hasil skor Qatar vs Ekuador. Nah, ini kan musiman, hanya dicari di masa itu. Kemudian ada juga hasil pemilihan presiden Turki. Nah, ini juga sama ya, ini hanya musiman di periode kemarin. Terus mungkin di sini bisa ditambahkan waktunya juga sebenarnya. Tahun 2023 gitu kan atau tahun 2022. Nah, setelah itu ada juga nih harga tiket konser Aldi Tahir. Nah, ini kan kata kunci yang hanya dipakai di periode-periode waktu tertentu. Nah, itu berdasarkan waktunya. Nah, selain berdasarkan waktunya, ada juga berdasarkan panjang pendek dari kata kunci tersebut. Nah, itu kita sebut dengan long tail keyword dan short tail keyword. Untuk long tail keyword, ini adalah kata kunci yang terdiri dari 4 sampai 6 kata kunci saja, teman-teman. Panjangnya kurang lebih seperti itu. Nah, kata kunci ini biasanya digunakan untuk mencari informasi yang lebih detail dan spesifik dalam menjelaskan sesuatu. Nah, mengapa disebut dengan long tail? Karena dia lebih panjang. Dan kita bisa memberikan beberapa tambahan informasi yang lebih spesifik untuk kita cari tahu gitu kan. Selain long tail, ada juga short tail, teman-teman. Nah, untuk kata kunci yang sifatnya short tail ini, dia tuh biasanya terdiri dari 1 sampai 3 kata kunci aja. Nah, kata kunci ini biasanya digunakan untuk mencari informasi yang lebih umum dan tidak membutuhkan banyak penjelasan. Nah, for example lagi, kita kasih contohnya ya. Untuk yang long tail, misal, daftar harga laptop Lenovo Second 2023. Nah, ini kan lebih panjang ya, dan lebih detail. Terus syarat daftar beasiswa Australia untuk S2. Nah, ini juga kita sebut dengan long tail keyword. Oke, dia lebih panjang dan contoh lain adalah perbedaan vape dan rokok bungkusan. Nah, ini untuk yang long tail. Untuk yang short tail seperti apa? Nah, kalau short tail, ulta Presiden Jokowi, game Android, pernikahan Raffi Nagita, iPhone terbaru, dan lain sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan short tail. Nah, sampai sini aku harap teman-teman bisa memahami ya terkait apa itu kata kunci dan tipe-tipenya.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke istilah-istilah dalam riset kata kunci. Nah, untuk istilah-istilah dalam riset kata kunci itu ada apa aja? Pertama, teman-teman, ada SERP, ada CPC, ada search volume, ada rank, dan ada difficulties. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya ini, teman-teman. Oke, nah SERP itu adalah halaman hasil pencarian. Di mana setelah teman-teman mengetikkan sebuah kata kunci kan, misal kalian ketikkan sebuah kata kunci tertentu. Setelah itu kan akan keluar tuh, ada banyak banget website-websitenya. Nah, itu kita sebut dengan halaman SERP yang menampilkan berbagai website yang sesuai dengan kata kunci yang teman-teman ketikkan. Oke, halaman hasil pencarian. Nah, kemudian ada CPC. CPC ini apa? CPC ini singkatan dari cost per click. Nah, cost per click itu adalah biaya suatu kata kunci setiap kliknya. Jadi kata kunci itu teman-teman itu tuh ada biayanya. Oke, ada budgetnya. Ketika ada orang yang mengetik mengklik kata kunci tertentu, maka si pengguna kata kunci itu harus membayar. Oke, tapi ini untuk ads teman-teman ya. Untuk kalian yang mungkin menjalankan iklan di Google. Jadi tapi kalau untuk SEO enggak, kita enggak perlu membayar. Cuman kita perlu tahu istilahnya. Oke. Nah, kemudian ada juga search volume. Search volume ini apa? Search volume ini adalah estimasi jumlah pencarian sebuah kata kunci. Jadi kata kunci itu kita bisa tahu teman-teman, kata kunci ini berapa banyak sih yang nyari, ya kan? Nah, dari sana kan kita bisa punya pandangan, kita bisa punya pertimbangan bahwa kata kunci ini potensial atau enggak. Nah, itu juga bisa lihat berdasarkan search volume-nya. Kemudian selanjutnya ada rank. Rank ini adalah posisi ranking dari sebuah kata kunci di search engine. Oke, jadi kata kunci itu kita bisa tahu nih posisinya ada di posisi keberapa. Nah, kemudian ada difficulties. Difficulties ini adalah tingkat persaingan dari sebuah kata kunci. Perlu kalian ingat bahwa yang menjalankan strategi SEO itu bukan hanya satu dua orang, tapi ada banyak banget. Makanya ada persaingan di sana. Nah, kita bisa tahu juga nih teman-teman bahwa kata kunci tertentu itu punya tingkat persaingan setinggi apa dan sesulit apa untuk kita targetkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk istilah-istilah dalam riset kata kunci. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk cara melakukan riset teman-teman di video selanjutnya. So, silakan teman-teman tonton untuk video pembahasannya. Thank you, teman-teman.